Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucup Koswara dalam materi tentang fungsi transenden. Fungsi transenden ini bagian dari kalkulus ya, karena ini ada turunan dan integralnya, jadi bisa dikatakan bagian dari kalkulus saja. Yang kita pelajari ini sangat penting sekali untuk difahami, karena fungsi logaritma asli ini, atau ada juga yang mengatakan fungsi logaritma alam, ada juga yang mengatakan fungsi logaritma natural ya. Sama saja begitu, fungsi logaritma asli, fungsi logaritma alam, fungsi logaritma natural, itu sama saja ya. Baik, kita langsung saja ya. Fungsi transenden ini bisa dikatakan fungsi yang tidak biasa ya, fungsi tidak berbeda dengan fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi kuadrat ya, fungsi linier, kemudian fungsi-fungsi yang lain ya, berbeda, sehingga ini dikatakan fungsi transenden, fungsi yang berbeda dengan fungsi biasa ya, fungsi yang tidak biasa barangkali seperti itu. Kita awali dengan satu satu contoh seperti ini ya, di mana dilahirkannya fungsi logaritma asli ini. Bisa dikatakan gini, jika turunan terhadap x dari 1/3 x pangkat 3 ya, pada turunan kita sudah tahu kan, turunan dari setengah sepertiga pangkat x pangkat 3 ini adalah x pangkat 2. Kemudian kalaulah kita terus mencari turunan setengah x kuadrat ya kan, ini pangkat 2, berarti turunan setengah x kuadrat ini adalah x pangkat 1 ya, atau bisa dikatakan x saja begitu kan. Kemudian turunan terhadap x dari x ya, x pangkat 1, nah ini kan bisa dikatakan turunannya adalah x pangkat 0 ya, atau 1 begitu kan. Kemudian bagaimana jika turunan turunan berapakah yang bisa menghasilkan x pangkat min 1, atau bisa dikatakan 1/x ya. Nah, kemudian katakanlah untuk x pangkat 2 nya ya, berarti turunannya kan dari min 1/x ya, min 1/x itu kan x pangkat min 2 ya, atau 1/x kuadrat. Nah, begitupun kelanjutannya ya, turunan dari misalkan ini kurungan ya, min setengah x pangkat min 2 ya, berarti kan turunannya kita sudah tahu x pangkat min 3 atau 1/x pangkat min 3. Nah, jadi ada persoalan di mana kita tidak bisa mendapatkan turunan sebuah fungsi ya, turunan sebuah fungsi yang bisa menghasilkan x pangkat min 1 atau 1/x ya. Turunan berapakah atau turunan sebuah fungsi apakah yang bisa menghasilkan 1/x atau x pangkat min 1. Nah, kemudian di sini muncul konsep baru ya, konsep baru atau definisi baru ya, dinamakan fungsi transenden ini gitu ya, dinamakan fungsi transenden ini, sehingga kita perlu mendefinisikan sesuatu untuk mendapatkan ini ya. Kita perlu definisi baru, definisi baru ya. Definisi baru ini dikatakan namanya adalah logaritma alam atau logaritma natural
atau logaritma asli ya, sesuai dengan ini logaritma asli. Nah logaritma asli ini ya didefinisikan atau ditulis dia sebagai namanya ln ya. Ini dibaca ln gitu, dibaca ln. Sama seperti log ya, logaritma itu kan logaritma bilangan pokoknya kan 10, begitu kalau ln ya ini kan ada bilangan pokoknya lagi gitu kan, bilangan pokoknya biasanya untuk itu untuk bilangan alamnya nanti dibahas selanjutnya ya. Yang jelas, nah ini kita perlu definisi baru. Nah, di mana muncullah di sini definisi. Ya, muncullah definisi yang mengatakan bahwa ln x itu ternyata definisinya adalah integral dari 1 per t dt ya. Batas bawahnya 1 dan batas atasnya x ya, untuk x nya lebih dari 0 ya. Jadi ln x itu sama dengan integral 1 per t dt untuk x nya lebih dari 0, dimana domainnya itu himpunan bilangan real positif. Oke, nah sekarang kita punya definisi baru ya. Definisi ini yang akan menjawab ini. Tuh, sekarang sudah ditentukan berarti ya definisi dari yang belum kita tentukan itu ya, dimana definisi ini nanti akan kita tulis gitu ya. Sekarang kita lihat, kalau melihat dari grafik ya, kalau kita lihat dari grafik, saya kasih warna oke, ini saja. Kalau kita perhatikan untuk gambar yang pertama ya, gambar yang pertama, ternyata jika kita membuat grafik y sama dengan 1 per t adalah y sama dengan 1 per t. Nah, kira-kira grafiknya seperti ini. Dia memiliki asimptotnya, datarnya di sumbu x dan asimptot tegaknya di sumbu y. Nah, seperti ini. Dan apabila batas-batas tuang integralnya kita tulis dia sebagai 1 dan batasnya akhirnya sebagai x, ternyata ln x itu merupakan daerah ya, merupakan daerah R ini gitu kan. Jadi untuk daerah R ini adalah integral dari 1 per t dt ya, dari 1 sampai t apabila x nya itu lebih dari 0. Nah, seperti itu kan untuk luasnya. Atau ini bisa dikatakan sebagai ln x gitu ya, ln x. Jadi ln x ini merupakan daerah R ya, atau dikatakan integral dari 1 per t, batas bawahnya 1 dan batas atasnya x, bukan t ya, x gitu, untuk x nya positif. Atau bisa jadi kalau x nya di antara 0 dan 1, bisa digambar dikatakan ini ya. Jadi x nya itu berada di antara 0 dan 1 ya, ini gambar 2, maka ln x itu sendiri ya berarti luas daerah juga sama ya, atau negatif dari luas R ini, atau dikatakan negatif dari integral 1 per t dt, t nya berarti dari 1 sampai x tetap sama, akan tetapi x nya dia berada di antara 0 dan 1 seperti itu. Jadi ln x ini sama dengan negatif luas R itu sama ya, apabila x nya berada di antara 0 dan 1. Nah sehingga
kita katakan begini, bahwa sebelum kita tulis yakni ya, kita tulis selanjutnya, bisa dikatakan karena ln X itu sama dengan 1/T dt untuk batas bawahnya sampai X ya, dimana katakanlah ambil salah satu aja ya untuk X lebih daripada 0-nya, maka kalau turunan dari ln X atau dx dari ln X ini ya sama dengan kita menurunkan semua ini, integral 1/X 1/T 1/T dari 1 sampai X dt gitu ya. Nah, kita tahu bahwa turunan dan integral itu dia merupakan saling inverse ya. Berarti dx dari ln X itu sendiri bisa dikatakan 1/X. Nah, sehingga kita mendapatkan informasi baru bahwa ini dikatakan turunan dari logaritma asli atau logaritma natural ya, atau logaritma alam ya, yang mana sajalah. Nah, jadi turunan logaritma asli itu adalah dx ln X, atau turunan dari ln X sama dengan 1/X. Nah, sehingga kita bisa mengisi satu mata rantai yang terputus ini ya, katakanlah begitu, bahwa dx berapa yang menghasilkan 1/X ya, dx ln X begitu ya. Oke, nah itu logaritma asli ya, itu logaritma asli. Selanjutnya apabila kita kembangkan ya, jika kita kembangkan apabila ini merupakan sebuah fungsi ya, misalnya y, jika y sama dengan ln ya, jika y sama dengan ln dari katakanlah suatu fungsi gitu ya, maka kita bisa memisalkan ya, atau bisa menggunakan aturan rantai. Nah, misalnya m sama dengan jangan m, u saja supaya lebih dikenal ya. Misal biasanya kan kita pakai u sama dengan fx gitu ya, berarti kan turunan u terhadap x itu kan f aksen x gitu kan, atau biasanya ditulis dengan dxu gitu ya, dxu. Nah, sehingga y itu sama dengan ln u gitu. Nah, sehingga turunan dy du nya sama dengan 1/u sesuai dengan definisi turunan ini. Turunan dari ln x 1/x ya, berarti turunan dari ln u adalah 1/u. Nah, sehingga kita bisa kembangkan rumus di mana dy dx itu sama dengan sesuai aturan rantai dy du dikali du dx. Nah, seperti itu. Atau dy du nya adalah 1/u ya, dan du dx nya adalah f aksen ya, atau bisa ditulis 1/u dikali dxu. Nah, atau dy dx ini kan bisa ditulis sebagai dx daripada y ya, dx daripada y atau dx daripada ln u. Nah, seperti itu ya. Jadi dx dari ln u ini adalah 1/u dikali dxu gitu ya.
Saya kira ini untuk aturan rantai ini bisa dipahami karena ini umum sekali. Kita berikan contoh ya, contoh. Kita ganti warna. Contohnya di sini saja. Contoh, misalkan tentukan dx dari ln x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6, atau tentukan turunan dari ln x kuadrat kurang 5x tambah 6. Nah, kita bisa gunakan secara langsung rumus ini, atau ya kalau sedikit kurang paham bisa melalui jalur aturan rantai ini gitu kan. Kita misalkan sajalah gitu. Kita misalkan saja, misalkan u-nya itu adalah x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 ya. Kemudian kita cari du dx-nya. Turunan u terhadap dx-nya adalah 2x dikurangi 5 kan. Kemudian kita tentukan apabila ini sebuah fungsi y sama dengan ln x kuadrat kurang 5x tambah 6, maka fungsi ini bisa kita tulis sebagai y sama dengan ln u kan, ln u, sehingga turunan y terhadap u atau dy du sama dengan 1 per u sesuai dengan ini kan. Turunan ln ada 1 per ya, turunan ln x 1 per x, berarti turunan ln u adalah 1 per u. Ingat ya, penulisan dx sama Leibniz ini ya sama-sama saja seperti itu gitu ya. Ini tulisannya dx bisa jadi katakanlah kalau ini fungsi y sama dengan ln x ya dy dx gitu. Ini sama saja, mau nulis dx mau nulis dy dx juga seperti itu ya. Nah, sehingga menurut aturan rantai dy dx itu sama dengan dy du dikali du dx, itu sama dengan dy du nya adalah 1 per u, du dx nya adalah 2x dikurang 5. Nah, berarti kita tinggal ganti saja u nya dengan ini ya, berarti 2x dikurangi 5 dibagi x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 ya. Berarti turunan dari ln x kuadrat dikurang 5x tambah 6 adalah 2x kurang 5 dibagi x kuadrat dikurang 5x ditambah 6, seperti itu. Kalaulah kita ingin mencari secara langsung dengan ini ya, dx ln u, berarti kita misalkan saja ini adalah sebuah fungsi u ya. Nah, x kuadrat kurang 5x tambah 6 itu adalah u, berarti sini saja, berarti dy dx nya itu adalah 1 per u, berarti u nya kan ini x kuadrat kurang 5x ditambah 6 dikali dxu, berarti dx dari u ini ya, dx dari x kuadrat kurang 5x tambah 6 ya, berarti 1 per x kuadrat kurang 5x tambah 6, turunan dari ini adalah 2x ditambah 2x dikurang 5 ya, dikali 2x dikurang 5, seperti itu ya. Jadi sama-sama saja ya, ini secara langsung. Nah, kalau yang ini sebelah sini dengan menggunakan aturan rantai. Nah, silahkan saja mana yang lebih mudah seperti itu ya. Contoh yang lain, misalkan tentukan dx dari ln akar x gitu ya. Nah, kalau ini soal ini bisa tulisan seperti ini bisa saja ya, bentuk soalnya macam-macam. Misalnya begini, jika y nya sama dengan ln akar x, tentukan tentukan y aksen misalnya. Atau jika fx nya itu adalah ln akar x, maka tentukan f aksen x. Atau ini juga bisa ditulis tentukan dy dx, sama saja ya, sama saja. Jadi tentukan tulisan ini
bisa saja ditulis seperti ini, bisa saja ditulis seperti ini. Jadi kita harus paham saja bahwa dx sama dengan y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dy dx begitu. Oke, kita jawab ya. Kita jawab. Nah, kita gunakan saja pemisalan yang sama ya. Misal kita katakan u-nya adalah akar x atau x pangkat setengah gitu ya. Berarti du dx-nya sama dengan setengah x pangkat setengah kurang 1 min setengah kan turunan. Oke. Selanjutnya kalau y-nya sama dengan ln akar x, berarti y itu bisa kita tulis sebagai ln u ya, karena u-nya adalah akar x, sehingga dy du sama dengan 1/u. Nah, sehingga dy dx sama dengan dy du dikali du dx sama dengan 1/u dikali du dx nya adalah setengah x pangkat min setengah ya, setengah x pangkat min setengah. Oke, jadi kita ganti u nya dengan akar x, berarti 1 per akar x dikali 1 per ini akar x pangkat min setengah kan bisa menjadi 1 per x pangkat setengah ya, atau 1 per akar x. Jadi kita bisa tulis 2 akar x, berarti ini sama dengan 1 per 2x ya, karena akar x kali akar x adalah x ya, lalu dikali 2. Oke, seperti itu. Saya kira contoh-contohnya sudah cukup ya. Kita berikan, atau misalnya ini ada contoh lagi nih ya, silahkan dicoba ya, dicoba. Ini ada contoh, tentukan dx dari ln x kuadrat dikurangi x kurang 2. Oke, silahkan dicoba. Oke, selanjutnya saya hapus dulu. Nah, bagaimana jika ini hubungannya dengan integral ya, hubungannya dengan integral dx ln dari harga mutlak x. Oke. Nah, untuk dx dari ln harga mutlak x ini tetap saja jawabannya 1 per x, asalkan si x nya itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi kita biasanya ini hubungannya dengan integral. Oke, ini ada dua kemungkinan ya, atau ada dua pembuktian ya. Yang pertama misalnya harga mutlak x itu ada dua kemungkinan nilai x, dimana jika x nya positif. Oke, jadi kemungkinan pertama jika x nya positif, yang kedua ya jika x nya negatif begitu ya, jika x nya negatif. Kalau x nya positif berarti kan harga mutlak x itu sama dengan x ya. X positif berarti harga mutlak x nya itu sama dengan x ya, sehingga turunan atau dx ln x nya ya tetap saja berarti sama dengan dx ln x saja begitu ya. Dx ln harga mutlak x itu sama dengan dx ln x gitu ya, sama dengan 1 per x. Jadi ini tidak ada masalah saya kira. Nah, untuk yang kedua jika x nya negatif, berarti dalam konsep harga mutlak, nilai harga mutlak x nya itu adalah min x kan. Ingat kembali konsep harga mutlak ya. Maka kalau kita tulis dx ln x ya, dx ln x itu berarti kita bisa tulis dx ln dari min x ya, atau sama dengan 1 per min x dikali dx dari min x nya itu sendiri, sesuai dengan aturan yang tadi ya, 1 per min x, atau aturan rantai ya, 1 per min x 1 per u kali dx u ya, 1 per u kali dx u, seperti itu. Oke, berarti kan 1 per min x dikali turunan dari min x adalah min 1
berarti min 1 dikali 1 per min 1 ada 1 per E, jadi tetap sama. Jadi dx ln harga mutlak x itu jika x nya kurang dari 0 maka tetap saja sama 1 per E ya, tetap sama 1 per E. Nah sehingga kalau dia tetap sama 1 per E, nah pada konsep integral ya, jika integral 1 per x dx, katakanlah ini integral tidak tentu ya dx, maka selayaknya kita menuliskan ya dengan kalau kedua ini kita integralkan ya, berarti integral 1 per x dx itu ya berarti ln x, tetapi si x ini kita beri dia harga mutlak seperti itu karena bisa jadi dia positif, x-nya bisa jadi dia negatif, x-nya ditambah c. Nah, seperti itu ya. Asalkan si x-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, di dalam integral biasanya kalau kita ketemu dengan integral yang menghasilkan ln, nah biasanya kan ditulisnya ln harga mutlaknya itu ditulis. Contoh ya. Contoh. Tentukanlah integral dari 5 per 2x tambah 7. Nah, misalnya seperti itu. Oke, kita gunakan pemisalan saja ya. Misal u nya adalah 2x ditambah 7 ya. Ini ingat integral ya. Berarti du nya turunan u terhadap x itu sama dengan 2 kan? Nah, 2dx atau du dx nya sama dengan 2 atau du sama dengan 2de. Nah, di sini kita ada 5 ya. Ini bisa kita tulis sebagai 5 dari integral 1 dx per 2x ditambah 7 ya. Kita di sini ada dx, berarti dx-nya kita ganti dengan setengah dari du kan begitu ya. Sehingga soal ini kita bisa tulis sebagai integral 5 integral dx per 2x tambah 7 ini, dx-nya kita ganti dengan setengah du dibagi 2x tambah 7-nya kita ganti dengan u. Oke, atau bisa disederhanakan dengan 5 per 2 integral 1 per u du atau 5 per 2 ln. Ingat integral 1 per u du, integral 1 per x dx kan ln harga mutlak x tambah c. Berarti integral 1 per u du adalah ln harga mutlak u ditambah c. Oke, atau kita ganti u nya berarti 5 per 2 ln dari 2x tambah 7 ditambah c. Oke, nah ini ya, jadi ln dari harga mutlaknya biasanya ditulis. Kenapa ini harus ditulis ya? Karena tadi ini ya alasannya ya, jika x positif atau x negatif juga menghasilkan nilai yang sama, maka jika dikembalikan maka kita tulis dia sebagai harga mutlak kembali begitu ya. Oke, selanjutnya untuk sifat-sifat logaritma asli itu sifat-sifat ya, sifat-sifat logaritma asli itu sama saja dengan sifat-sifat ya, logaritma biasa ya. Nah, kita berikan seperti ini. Jika katakanlah A dan B ya, itu adalah bilangan positif dan R rasional, maka pertama ln 1 itu adalah 0. Ingat ya, ln 1 itu adalah 0. Yang kedua ln dari perkalian ya, ln A kali B itu seperti log ya. Kalau kali jadi tambah, berarti ln A ditambah ln B itu. Kemudian yang ketiga, kalau dibagi ya, ln A dibagi B itu seperti log juga, ln A dikurang ln B. Kemudian kalau ln dari A pangkat R, ini seperti log juga sama dengan R dikali ln A ya. Ini sifat-sifat ln ya, sama dengan sifat-sifat
log gitu ya, sifat log. Oke, untuk ini misalkan bukti ya. Untuk bukti misalkan yang pertama kita lihat ln 1 sama dengan 0 ya, kita kembalikan saja ke definisi bahwa ln x itu kan sama dengan integral 1 ke x dari 1 per t dt ya. Berarti ln 1 sama dengan integral 1 ke 1 per t dt ya. Ingat, batas bawah sama dengan batas atas ya. Kalau batas bawah sama dengan batas atas berarti kan tidak ada luas ya, luasnya 0. Ini sajalah kalau lihat dari gambar ya, integral sesuatu lah, bukan hanya 1 per t, integral tentu dari suatu fungsi fx dengan batasnya 1 ke 1 misalnya, berarti kan tidak ada daerahnya ya, 0 gitu kan. Nah, ilustrasinya seperti itulah. Kemudian untuk yang kedua kita lihat di sini bahwa ln A kali B itu sama dengan ln A ditambah ln B ya. Nah, ini bisa kita misalkan ya, salah satunya adalah variabel. Misalkan saja yang inilah kita pilih, misal x itu sama dengan b ya, berarti kan bisa kita tulis sebagai ln AX ya, ln AX misalkan x nya sama dengan b untuk setiap x nya positif ya, lebih dari 0. Maka kalau kita tulis, kita turunkan ln AX, nah, kita turunkan ln AX, berarti kita bisa menulis dia sebagai dx dari ln 1 dx dari ln AX. Kalau kita gunakan pemisalan ini, misalnya kembali lagi ke sini, nah kita gunakan tadi sudah dihapus ya. Kalau pemisalannya menggunakan aturan rantai begitu ya, dengan konsep ini dx ln u sama dengan 1 per u kali dxu, berarti ln AX kalau ini misalkan u berarti 1 per AX dikali turunan dari AX. Turunan dari AX ini adalah A. Ini kan bisa dikatakan sama dengan 1 per X. Dan kemudian jika dx dari ln X sendiri ya, dx dari ln X sendiri adalah 1 per X. Jadi ini sama ya, sama, tetapi jika ln AX dan ln X nya itu dia berbeda ya, ln AX dan ln X nya berbeda tetapi dia hasilnya sama. Nah, ini sebetulnya ini ada materi yang perlu dicari untuk ini ya, untuk ini ada sifat ya, bukan sifat, atau teorema. Menurut teorema kemonotonan, silahkan ini nanti dicari ya, teorema kemonotonan ini ln AX itu sama dengan ln X ditambah C. Ini menurut teorema kemonotonan. Kalau dx ln AX sama dengan dx ln X, yaitu 1 per X dan 1 per X, nah berarti si ln AX ini adalah sama dengan ln X ditambah satu konstanta tertentu ya. Ini teorema kemonotonan. Nah, kita misalkanlah jika si X nya itu 1, maka ln A nya kan kali 1 sama dengan ln 1 ditambah C ya. Ln A sama dengan ln 1 ditambah C. Karena ln 1 itu adalah 0, nah ini ln 1 nya sama dengan 0, berarti kita dapat C
ini 0 ya, sama dengan ln A, sehingga kita bisa tulis ln AX sama dengan ln X ya, ditambah C nya adalah ln A. Nah kalau kita ganti lagi, si X nya sama dengan B, berarti ln AB sama dengan ln B ditambah ln A, atau sebaliknya ditulis ln A ditambah ln B. Nah itu kira-kira seperti itulah ya. Kemudian selanjutnya ketiga ya, yang ketiga ln A per B itu katanya sama dengan ln A dikurang ln B. Oke, kita misalkan saja, A nya adalah 1 per B ya. Jadi kita ingin membuktikan ln A per B sama dengan ln A kurang ln B, tapi melalui sifat yang kedua ya, sifat yang kedua tadi. Dimana sifat yang kedua itu kan ln AB sama dengan ln A ditambah ln B. Oke, kita ganti saja ln A tambah B ini, sehingga kita bisa tulis ln 1 per B dikali B kan, karena A nya diganti 1 per B sama dengan ini A nya diganti ln 1 per B ditambah ln B. Oke, kita balik ya, kita balikan, ditukar ln 1 per B ditambah ln B itu kan sama dengan ln 1 per B dikali B kan, kita tukar seperti ini, berarti bisa kita tulis sebagai ln 1 kan, atau ln 1 per B ditambah ln B sama dengan ln 1. Kita ingat bahwa ln 1 adalah 0 ya, 0 nya kurang bagus 0. Nah sehingga kalau ln 1 per B ditambah ln B itu 0, berarti ln 1 per B sama dengan min dari ln B kan begitu. Nah sehingga ln dari A per B ya, yang ini ln dari A per B sama dengan ln A dikali 1 per B ya, berarti pakai kurung ln A ditambah ln 1 per B ya, berarti ln A, karena ln 1 per B itu adalah min ln B, berarti min ln B, sehingga ln A per B itu sama dengan ln A dikurang ln B. Oke, ini sifat yang ketiga ya, untuk sifat yang ketiga. Satu lagi untuk yang keempat, atau kita hapus saja ini. Untuk yang keempat, ln A pangkat R itu sama dengan R dikali ln A. Oke, kita misalkan lagi, A nya X nya sama dengan A ya, atau A sama dengan X untuk semua X lebih dari 0 ya, maka kita bisa tulis ln dari X pangkat R ini adalah dx ya, turunan dari ln X pangkat R dengan pemisalan aturan rantai, kita bisa tulis sebagai ini, anggap U berarti 1 per U 1 per X pangkat R dikali dx daripada R nya ya, dx daripada R nya berarti R dikali X pangkat R min 1 ya, 1 per U kali dx U ya, berarti 1 per X pangkat R dikali R X R pangkat min 1. Oke, berarti ya ini kita tinggal berikan saja R X pangkat R min 1 kan sama dibagi dengan X pangkat R. Oke,
Berarti nah kita bisa apa namanya melihat menulisnya seperti ini. X pangkat R min 1 dibagi X pangkat R. Jadi kita pangkat bulat ya, ini pangkat R dikali X pangkat R min 1, karena ini pembagian pangkat bulat positif negatif ya, berarti dikurang R. X pangkat R kurang 1 dikurang R. Nah, pembagian berarti R kali X pangkat min 1 atau sama dengan R per X ya. Ini adalah untuk dx dari ln X pangkat R. Oke, selanjutnya kita baru dapat 1. Selanjutnya ini yang pertama. Selanjutnya untuk yang keduanya di sini saja. Dx dari R dikali ln A. Nah, ini karena ini perkalian, kita bisa menggunakan aturan kali ya. Aturan perkalian. Dimana kita misalkan ini sebagai U, ini kita misalkan sebagai V ya. Berarti dx dari R dikali ln A sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Nah, seperti itu. U aksen turunan dari L karena ini adalah bilangan rasional, berarti 0 ya, kali V ditambah, oke bukan kali V ya, langsung saya tulis 0 kali ln A. Ln A ditambah U nya R, V aksen ln A nya adalah ln A. X ya sudah diganti karena X nya sama dengan A ya, gitu. Jadi ln X adalah 1 per X, berarti ini 0 ditambah R per X atau sama dengan R per X. Nah, kita lihat dx ln X pangkat R ternyata sama hasilnya dengan dx R ln A, sehingga ini muncul lagi menurut teorema kemonotonan ya, kita bisa tulis bahwa ln X pangkat R ini sama dengan R ln X ditambah C, itu ya teorema kemonotonan. Jika si X nya 1, kita bisa tulis ln 1 pangkat R sama dengan R kali ln 1 ditambah C ya. Ln 1 pangkat R oke, ini 0 kali R berarti 0 C ya, berarti 1 ya, kita berarti ln 1 pangkat R, 1 dipangkatkan R itu sama dengan ya 1 gitu kan, berarti ln 1 sama dengan 0, berarti C itu sama dengan 0 ya, berarti C nya sama dengan 0, maka atau sehingga bisa didapatkan bahwa ln X pangkat R ini adalah R dikali ln X. Oke, baik, untuk selanjutnya mungkin ada beberapa soal ya yang perlu dibahas atau perlu diselesaikan kayak ini soal-soalnya silahkan dicatat, kemudian dikerjakan di buku masing-masing gitu ya, atau di buku latihan. Nomor 1 ini tentang gunakan aproksimasi. Jika diketahui ln 2 itu 0,693, ln 3 itu 1,699, maka carilah ln 6, kemudian carilah ln 81. Nah, ini sudah diketahui ya, berarti kalau ya misalkan jauh di sini 1 lah. Ln 6 itu kan dengan sifat-sifat ya, kita gunakan sifat-sifat yang tadi. Ln 6 itu kan bisa merupakan perkalian antara 2 dikali 3 ya. Nah, 2 dikali 3 berarti kalau ln perkalian ini sama dengan ln 2 ditambah ln
ln 3 atau ln 2 nya sendiri ini sudah ada ya, kita ubah supaya sesuai dengan apa yang diketahuinya. Ln 2 nya 0,693 ditambah ln 3 nya 1,099, ini berarti berapa itu? 97 ya, 1,792 ya, kira-kira seperti itu. Oke, silahkan dilanjutkan berapa ln 81. Yang nomor 2 ini gunakan kalkulator. Jadi kita gunakan dicoba ya dengan kalkulator. Di kalkulator saintifik biasanya ada ln ya, ln dimana saling inverse dengan ya kan? Cari saja di kalkulator saintifik ya. Nah, cari tinggal pencet ln 6 berapa, ln 81 berapa begitu. Kemudian yang ketiga ya, ini sesuai dengan yang tadi, tentukan turunan dari ln 2 kuadrat tambah 1. Ini yang tadi ya, silahkan dilihat. Ini hitunglah dy dx, ini sama saja soalnya dengan seperti nomor 3 tadi, cuma ini menggunakan dx, yang ini menggunakan dy dx gitu. Jadi ini cari turunannya. Kemudian yang nomor 5 ini tentang integralnya ya, ingat kita menggunakan harga mutlak ya kalau mengintegralkannya. Integral dari 1/x dx sama dengan ln dari harga mutlaknya, tambah seperti ini. Saya kira silahkan dicoba-coba begitu ya, coba-coba. Saya kira cukup sampai di sini untuk materi ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kesalahan baik perkataan maupun tulisan saya di sini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian share, like ya, dan komennya di bawah. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua dalam belajar matematika, khususnya materi tentang logaritma alam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.